Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanesa Kaila dengan NIM Mahir 376. Hari ini saya akan membahas analisis tentang green marketing dan juga identifikasi greenwashing. Pernahkah kita berpikir di balik lembar ramah lingkungan yang sering kita temui, apakah itu sebuah komitmen tulus atau hanya taktik pemasaran untuk memikat hati para konsumen? Di era yang semakin kritis, batas antara green business yang valid dan juga praktik greenwashing itu menjadi sangat tipis. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, mari kita membahas dan juga membedah secara mendalam integritas dari 3 brand besar yaitu Adidas, Nespresso, dan juga Base untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar produksi mereka. Saat ini kita hidup di era di mana konsumen tidak lagi hanya membeli apa yang kita buat, tapi mengapa kita membuatnya. Nah, ini saya akan membedah satu brand besar, siapa sih yang gak kenal sama Adidas, yang menjadi standar dalam industri berkelanjutan, yaitu Adidas X Parley for the Ocean. Di markas PBB New York tahun 2015, inisiatif ini bukan sekedar kampanye pemasaran musiman. Ini adalah respon proaktif terhadap krisis ekologi laut. Adidas bekerja sama dengan Sheryl Golds dari Parley untuk merombak total model bisnis mereka. Mengapa ini penting? Karena mereka memperkenalkan strategi Parley Air, Avoid, Intercept, dan Redesign. Mereka tidak hanya berhenti menggunakan plastik murni atau virgin plastik, tapi secara aktif mencegah sampah di garis depan pulau-pulau terpencil dan wilayah pesisir sebelum plastik itu hancur dan menjadi mikroplastik. Identifikasi klaim lingkungan dari Adidas Parley. Secara teoritis, Adidas itu dikategorikan sebagai extreme green. Mereka tidak hanya menjual produk ramah lingkungan, mereka juga merekonstruksi sistem produksi. Jadi, mari kita bedah 5 pilar utama yang menjadikan mereka extreme green. Yang pertama itu material base and claims. Adidas menggunakan label Parley Ocean Plastic. Mereka ini sangat spesifik. Ini bukan hanya sekedar daur ulang biasa, melainkan limbah PET yang dipungut langsung dari pesisir. Pada banyak model, hingga 95% konstruksi bagian atas sepatu berasal dari limbah ini. Ini menunjukkan bahwa elemen hijau adalah komponen struktural inti, bukan sekedar aksesoris. Yang kedua ada circular loop and resource recovery. Adidas mengubah logika industri daripada terus mengekstraksi minyak bumi untuk polyester baru. Mereka melakukan tambang sampah di Maladewa. Yang ketiga ada quantifiable impact atau klaim yang terukur. Ini adalah senjata mereka melawan skeptisisme. Klaim 11 botol per pasang sepatu adalah data yang konkret yang mudah dicerna. Yang keempat, third party endorsement atau validasi. Kehadiran Parley sebagai organisasi nirlaba berfungsi sebagai auditor. Ini bukan klaim sepihak. Ini tuh merupakan certified environmental claim yang memberikan jaminan emosional dan faktual kepada konsumen. Dan yang terakhir, action oriented claim atau cause marketing. Jadi melalui kampanye Run for the Ocean, mereka mengubah transaksi menjadi partisipasi konsumen. Jadi konsumen tidak hanya membeli sepatu, tapi mereka juga membeli peran dalam menyelamatkan laut. Mari kita bahas secara teknis bagaimana limbah berubah menjadi sepatu yang berperforma tinggi. Bahan baku yang Adidas gunakan itu bukan sembarang plastik. Bahan baku utamanya adalah limbah plastik atau PET, seperti botol minuman dan juga jaring kain ilegal yang ditemukan di laut. Jaring ini seringkali terbuat dari nilon yang sangat kuat, namun merusak ekosistem. Limbah ini dikumpulkan, disortir, dan dibersihkan secara intensif. Hasil akhirnya adalah benang polyester yang didaur ulang. Dan juga berkinerja tinggi, memiliki karakteristik mekanis hampir identik dengan polyester murni. Mereka membuktikan bahwa material sampah bisa menjadi kualitas premium jika diolah dengan benar. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi ini melibatkan tahapan rekayasa sirkular yang presisi. Dimulai dari limbah plastik yang dihancurkan menjadi serpihan kecil atau flakes, lalu dilelehkan menjadi pelet polimer. Pelet ini kemudian dipintal menjadi benang yang berkualitas tinggi. Teknologi kunci adalah Tailored Fiber Placement atau TFP. Jika manufaktur tradisional memotong pola dari lembaran kain yang menyisakan banyak limbah sisa potongan, TFP memungkinkan Adidas untuk menenun benang secara digital dan akurat sesuai dengan anatomi sepatu. Ini adalah sistem zero waste manufacturing. Ini ada kemasan atau packaging. Adidas tidak fokus pada sepatunya aja, tapi juga mereka fokus ke bungkusnya. Mereka secara masif mulai menghilangkan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh toko retail global mereka.
Penggunaan kotak sepatu yang terbuat dari material daur ulang dan juga desain yang lebih efisien dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang akan berakhir di tangan konsumen. Komitmen ini memastikan bahwa pengalaman hijau dimulai sejak konsumen membuka kotak produk. Selanjutnya ada transparansi informasi. Inilah yang membedakan mereka dengan perusahaan lain. Adidas membuka akses informasi mengenai rantai pasok mereka. Konsumen bisa mengetahui dari mana sampah plastik tersebut. Dan yang terakhir ada klasifikasi final Green Business Adidas Parley. Berdasarkan analisis kolaborasi ini, diklasifikasikan sebagai green business yang valid. Meski masih ada celah kecil seperti jejak karbon logistik dan juga istilah ocean plastik yang masih agak ambigu. Validitas ini juga didukung oleh 4 pilar utama. Yang pertama itu keaslian material. Mereka menggunakan 95% Parley Ocean plastik. Selanjutnya ada inovasi operasional. Mereka menggunakan teknologi tailored fiber placement yang mengurangi limbah serta mengurangi plastik sekali pakai. Yang ketiga ada transparansi data. Mereka juga rutin merilis laporan keberlanjutan termasuk sampah, jejak karbon, sehingga bisa diverifikasi oleh publik. Dan yang terakhir ada dampak konservasi. Mereka juga terlibat langsung dalam aksi pembersihan laut dan juga edukasi lingkungan. Insight-nya, dari kolaborasi ini kita belajar bahwa keberlanjutan di industri besar adalah proses yang sangat panjang. Adidas membuktikan bahwa bisnis dan lingkungan bisa berjalan bersama, bukan hanya lewat narasi, tapi melalui aksi nyata, seperti pengolahan limbah plastik laut menjadi produk bernilai. Selanjutnya ada analisis Nespresso dari industri F&B. Unit usaha Nestle yang mendominasi pasar kopi kapsul premium, Nespresso membangun profilnya sebagai penyedia solusi kopi praktis yang elegan. Mereka memposisikan diri sebagai pemimpin dalam gaya hidup yang modern dan diklaim tetap peduli pada keberlanjutan. Selanjutnya kita ada identifikasi klaim. Klaim hijaunya bertumpu pada dua narasi, yaitu yang pertama klaim recyclable. Melalui jargon infinitely recyclable, mereka mengklaim aluminium sebagai material hijau terbaik karena kemampuannya daur ulang tanpa menurunkan kualitas. Selanjutnya ada klaim karbon netral. Ambisi mencapai netralitas karbon melalui program partisipasi konsumen dalam sistem pengembangan kapsul bekas. Selanjutnya ada analisis dari indikator-indikator yang ada. Namun, indikatornya itu menunjukkan kontradiksi. Yang pertama dari bahan baku, ada terjadi hidden trade-off. Nespresso menunjukkan daur ulang, namun tidak transparan mengenai jejak karbon masif dari penambangan bauksit murni atau aluminium baru yang merusak biodiversitas. Selanjutnya ada dari sisi kemasan, produk ini bersifat sekali pakai atau single use. Jadi, secara mekanisme, kapsul itu dirancang untuk berlubang atau rusak saat diekstrak kopi yang secara permanen merusak fisik dan material dan menutup pintu bagi prinsip reuse. Selanjutnya, proses produksi, sistem manufaktur yang dirancang untuk model konsumsi linear, di mana energi besar dikeluarkan hanya untuk memproduksi wadah yang langsung menjadi limbah dalam hitungan detik setelah dipakai. Secara transparansi, mereka lebih sering mempublikasikan kapasitas daur ulang atau kesiapan sistem daripada angka real hasil daur ulang yang aktual. Pada realitanya masih rendah karena bergantung sepenuhnya kepada kepatuhan konsumen. Selanjutnya ada klasifikasi. Status mereka itu greenwashing. Alasannya adalah terjadi manipulasi persepsi melalui scene of the hidden trade-off. Nespresso menunjukkan satu atribut material untuk menutupi model bisnis yang secara fundamental tetap ekstraktif dan bersumber daya. Selanjutnya insight-nya adalah waspada terhadap absoluti moral. Narasi keberlanjutan yang sering digunakan hanya untuk mempertahankan kenyamanan budaya, buang, pakai, tanpa benar-benar mereproduksi konsumsi atau merombak sistem distribusi. Nah, yang terakhir itu ada Base dari industri kecantikan lokal. Base atau PT Berli Sam adalah startup dari beauty tech Indonesia yang didirikan pada tahun 2019 oleh Yaumi Fauzia dan Ratih Permatasari dengan visi menghadirkan industri kecantikan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Base mengidentifikasi klaimnya melalui standar etika dan sains. Yang pertama ada vegan and cruelty free. Jaminan bebas bahan turunan hewani dan juga tidak ada uji coba pada hewan, divalidasi oleh otoritas internasional. Clean Beauty. Selanjutnya ada Clean Beauty, janji mengeliminasi lebih dari 2.000 bahan kimia berbahaya untuk meminimalisir kontaminasi kimia ke ekosistem air. Selanjutnya ada Sustainable Packaging, klaim berkelanjutan yang mendukung ekonomi sirkular melalui pengolahan limbah pasca konsumsi. Selanjutnya ada analisis indikator.
Komitmen BASE dibuktikan melalui bukti operasional yang konkret. Yang pertama itu dari sisi bahan baku. BASE menggunakan alternatif nabati ramah lingkungan seperti baku syiol sebagai pengganti retinol yang lebih aman bagi ekosistem, namun tetap memiliki efektivitas klinis yang tinggi. Selanjutnya ada proses produksi. Inovasi model on-demand production lewat fitur Smart Skin Test, mereka hanya memproduksi barang sesuai permintaan, sehingga efektif menghilangkan limbah produksi akibat stok berlebih atau overstock, yang biasanya menjadi masalah utama di limbah industri kecantikan. Selanjutnya ada kemasan penggunaan kotak bersertifikat atau VSC, Forest Stewardship Council, untuk menjamin kelestarian hutan dan menjalankan program pengembalian wadah kosong untuk didaur ulang. Ada transparansi dari BASE itu sendiri, itu menerapkan full ingredients disclosure secara radikal di website, dan juga seluruh klaim etisnya divalidasi oleh PETA untuk status cruelty free. Selanjutnya ada klasifikasi. Status dari BASE itu adalah green business yang valid. Alasannya adalah terjadi konsistensi yang mutlak antara janji pemasaran dengan bukti operasional. BASE membuktikan bahwa transparansi radikal sebagai landasan sains adalah syarat terjujur untuk berbisnis di era modern. Insight-nya adalah keberlanjutan tidak harus mengorbankan inovasi. Melalui teknologi, etika dan profit bisa berjalan beriringan untuk menciptakan bisnis yang tetap relevan bagi masa depan bumi. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah perbedaan antara tanggung jawab yang tulus dan juga greenwashing terletak pada transparansi dan keberanian merombak dari sistem hulu ke hilir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.